Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman dengan saya Meliana Damayanti di Hukum Pidana dalam materi percobaan pidana atau pogging. Ya, seperti biasa saya persilahkan teman-teman untuk berdoa di posisinya masing-masing. Kali ini kita akan bahas 3 materi, yaitu pengertian, dasar patuti pidana, dan unsur-unsur dari percobaan. Ini mungkin pernah dibahas di pertemuan sebelumnya dengan Pak Alan, dengan tim saya sebelumnya. Tetapi pada pertemuan kali ini akan lebih mendalam pembahasan dengan terkait percobaan ini. Baik, kita telah satu-satu. Dari pengertiannya, satu perbuatan, terutama tindak pidana, itu merupakan rangkaian proses, ya, baik proses itu berlangsung cepat maupun proses itu berlangsung lambat. Dengan demikian, sebuah perbuatan pidana dalam bentuk kejahatan juga melampaui proses-proses tersebut atau rangkaian-rangkaian dari berbagai peristiwa, baik cepat maupun lambat. Nah, dalam percobaan pidana yang penting adalah proses tindak pidana yang merugikan seseorang itu terdapat pula tahap yang sudah berbahaya meski proses itu belum selesai. Jadi yang digarisbawahi adalah tahapannya sudah sampai pada tahap berbahaya, ya, tapi belum selesai, ya. Dan hukum tidak harus menunggu sampai selesainya perbuatan tersebut, karena dirasakan bahwa tidak selesainya perbuatan itu pun sudah merugikan, ya. Percobaan dalam bahasa Belanda disebut pogging. Didefinisikan sebagai satu kejahatan yang telah dimulai namun belum sempurna atau belum selesai secara sempurna. Nah, KUHP juga mengancam perbuatan yang baru ini yang merupakan permulaan agar dapat dicegah terjadinya korban. Ya. Jadi kenapa percobaan tetap dipidana? Karena tadi untuk mencegah terjadinya korban. Gitu. Kalau misalnya percobaan saja tidak dihukum, maka bayangkan terjadi percobaan pencurian itu akan banyak. Dia akan beralasan, kan saya percobaan, nggak bisa dihukum Pak, karena masih percobaan. Padahal secara nyatanya dalam KUHP itu dijelaskan kalau baru percobaan saja sudah bisa kena hukuman, ya. Percobaan yang dapat dipidana menurut KUHP bukanlah percobaan terhadap semua jenis tindak pidana. Yang bisa dipidana adalah yang berupa kejahatan saja. Sedangkan dalam pelanggaran, tindak pidananya tidak dapat dipidana, ya. Jadi yang masuk dalam kategori pelanggaran dia nggak akan dipidana, hanya teguran biasanya. Tapi kalau percobaannya sudah masuk kejahatan dalam buku 1 KUHP, maka dia akan kena hal-hal tersebut, gitu ya, terkait kejahatan. Nah, sejumlah kecil kejahatan yang tidak dipidana, misalnya percobaan duel, perkelahian tanding, ya, karena misalnya tanding duel silat ataupun Thai boxing, gitu ya. Nah, itu enggak. Kemudian percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan, misalnya hewannya apa ya yang ringan, hewannya kakinya diikat, gitu. Tetapi kalau hewannya sudah, beberapa kan kita lihat itu hewannya sudah diminumi minuman keras, kayak misalnya yang di safari waktu itu. Kemudian
Yang terbaru adalah gajah itu diberi makan. Ya, berita terbaru 2 hari ini. Gajah itu diberi makan, tetapi diberi nanas gitu ya. Nanasnya diberi petasan gitu, sampai akhirnya petasan itu meledak di area mulutnya. Ya, maka itu sudah penganiayaan berat. Bahkan sampai matinya seekor gajah. Kemudian percobaan penganiayaan ringan dan percobaan penganiayaan biasa. Ya. Nah, percobaan dipandang sebagai Trapaudenungrung gitu ya, maksudnya dasar alasan memperluas dapat dipidananya seseorang. Jadi percobaan tadi yang 4 yang sudah saya sebutkan, penganiayaan ringan gitu ya, kemudian juga yang duel gitu ya. Nah, ini ada percobaan itu dikatakan sebagai perluasan gitu, yang harusnya kan sepemahaman kita yang sudah selesai melakukan tindak pidana, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu percobaan itu ternyata bisa juga dipidana. Nah, menurut pandangan ini, seorang yang melakukan percobaan untuk melakukan sebuah delik, meskipun tidak memenuhi semua unsur delik, tetap dapat dipidana ya, ketika sudah memenuhi semua rumusan pasal 53. Jadi sifat percobaan adalah untuk memperluas dapat dipidananya orang, bukan memperluas rumusan deliknya. Di orangnya yang lebih dititik beratkan ya. Tidaklah dipandang sebagai jenis atau bentuk delik tersendiri, tetapi dipandang sebagai bentuk delik yang tidak sempurna. Nah, kita lihat bahwa pandangan tersebut diutarakan oleh Umar Seno Aji dan juga Haswinkel Suringga. Kemudian yang kedua, percobaan dipandang sebagai dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan. Dalam pandangan ini, percobaan melakukan delik merupakan satu kesatuan yang bulat dan lengkap. Percobaan bukanlah bentuk delik yang tidak sempurna, tetapi merupakan delik yang sempurna hanya dalam bentuk yang khusus. Jadi merupakan delik tersendiri. Termasuk dalam pandangan ini adalah Pompe dan Molyatno. Kita lanjutkan. Alasan Prof. Molyatno memasukkan percobaan sebagai delik tersendiri. Pertama, pada dasarnya orang dipidana karena melakukan satu delik. Nah, konsepsi perbuatan pidana, ukuran satu delik didasarkan pada pokok pikiran adanya sifat berbahayanya perbuatan itu sendiri bagi keselamatan masyarakat. Dalam hukum adat tidak dikenal percobaan sebagai bentuk delik yang tidak sempurna, yang ada hanya delik selesai. Jadi secara mudahnya gitu ya, kalau di Prof. Molyatno itu melihat bahwa baik dia percobaan atau bukan, semuanya akan terlihat, dan biasanya di hukum adat itu melihatnya sebuah pidana baik tidak selesai ataupun selesai dilihat sebagai sebuah kejahatan ya. Kemudian dalam KUHP ada beberapa perbuatan yang dipandang sebagai delik berdiri sendiri dan merupakan delik selesai, walaupun pelaksanaan dari perbuatan itu sebenarnya belum selesai, jadi merupakan percobaan. Misalnya delik makar dalam pasal 104, 106, 107 KUHP. Mengenai contoh yang dikemukakan Prof. Mulyanto terakhir ini terkait makar gitu ya, dikemukakan pula dalam pasal 163 bahwa satu percobaan penganjuran atau biasa disebut dengan penganjuran yang gagal tetap dapat dipidana.
Jadi itu akan dipandang sebagai delik yang berdiri sendiri pada kasus makar. Makar artinya dia tidak melakukan gerakan-gerakan penghasutan terhadap pemerintahan yang sah, gitu ya. Tapi beda dengan memberikan kritik dan saran, gitu ya. Kalau yang kudeta itu ingin menurunkan, gitu ya. Nah, mengenai adanya dua pandangan di atas, Prof. Mulyadno berpendapat bahwa pandangan pertama sesuai dengan masyarakat individual, karena yang mengutamakan adalah dapat dipidananya orang. Sedangkan yang kedua sesuai dengan alam masyarakat kita, yang mengutamakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Oke, jadi kadangkala hukum pidana itu baik, kemudian dilanjutkan dengan dasar pemidanaan, bisa dengan teori subjektif maupun objektif. Jadi, kalau subjektif lebih melihat dasar patut dipidananya percobaan itu terletak pada sikap batin dan watak yang berbahaya dari si pembuat. Nah, kalau teori objektif, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan. Kalau subjektif lebih melihat orangnya, niatnya dia. Tetapi kalau objektif, lihat perbuatannya bahaya atau enggak. Nah, teori objektif itu ada dua. Teori objektif formil, yaitu menitik beratkan bahaya perbuatan itu terhadap tata hukum. Satu delik merupakan satu rangkaian dari perbuatan yang terlarang. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan perbuatan percobaan, berarti ia telah melakukan sebagian dari rangkaian delik yang terlarang itu. Ini berarti ia telah membahayakan tata hukum. Ya. Maksudnya, meskipun itu namanya masih percobaan, tetapi dia sudah masuk dalam rangkaian sebuah perbuatan yang membahayakan, gitu. Nah, ini teori objektif material menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan itu demi kepentingan hukum. Kemudian teori campurannya melihat dasar patut dipidananya percobaan ada dua segi, yaitu sikap batin dan juga sifat membahayakannya perbuatan. Nanti teman-teman ketika saya berikan sebuah kasus, maka harus melihat dari teori mana menurut kalian yang bisa dipakai, ya, dengan alasannya dan juga dengan tokohnya. Kalau yang lebih bagus itu, ya. Kemudian yang ketiga, kita lihat unsur-unsur percobaan. Unsur percobaan menurut pasal 53 ayat 1 itu dijelaskan ada 3, yaitu ada niat, ada permulaan pelaksanaan, kemudian pelaksanaan tidak selesai bukan karena semata-mata kehendaknya sendiri, dia mau berhenti gitu, tetapi ada di luar dia yang menghalangi dia untuk menyelesaikan tugas tersebut atau menyelesaikan tindak pidana tersebut, ya. Nih, kalau kita lihat dia ada niat, ada persiapan, permulaan pelaksanaan, gitu ya. Nah, kemudian kejahatan biasa, kalau untuk beberapa pasal yang selesai dipidana karena delik pidana, karena delik biasa, ya, delik yang selesai. Kemudian kalau tidak selesai, maka pidananya karena percobaan itu biasanya dikurangi 1/3. Nah, ini tidak selesai karena kehendak sendiri, bukan karena kehendak sendiri dikurangi 1/3, ya. Kebanyakan para sarjana berpendapat bahwa unsur niat sama dengan sengaja dalam segala tingkatan. Nah, terkait
niat itu banyak yang setuju gitu ya, tapi ada juga yang tidak setuju bahwa niat itu diartikan sempit, artinya kesengajaan dengan maksud. Jadi tidak meliputi kesengajaan dengan sadar akan kepastian dan kesengajaan dengan sadar atas kemungkinan, gitu ya. Jadi dia hanya dengan maksud. Contoh kasus misalnya ada orang mengirimkan kue beracun pada musuhnya si A, dan dia menyadari kemungkinan adanya orang lain yang ikut makan, misalnya A dan istrinya si A. Misalnya anaknya dan istrinya si A. Kalau rencana itu gagal bukan karena kehendaknya sendiri, maka menurut ukuran dalam hal itu tidak mungkin ada percobaan pembunuhan. Dalam kasus serupa, menurut Haswinkel, bukan saja ada percobaan pembunuhan terhadap A, tapi juga ada percobaan pembunuhan terhadap anak-anak, juga istrinya si A. Mengenai unsur niat, Prof. Mulyatno berpendapat niat jangan disamakan dengan kesengajaan, tetapi niat secara potensi dapat berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju. Dalam hal semua perbuatan yang diperlukan kejahatan itu dilakukan. Tetapi akibat yang dilarangnya tidak muncul 100%. Disitulah niat menjadi niat menjadi 100% kalau terjadi memang kesengajaan yang diinginkan sampai delik itu selesai. Tapi kalau belum semua ditunaikan, maka niat itu masih ada dan merupakan sikap batin yang mengarah kepada perbuatan, yaitu subjective on refoulement, gitu ya. Oleh karena itu, niat tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan kesengajaan. Maka isinya niat jangan diambil dari isinya kesengajaan. Untuk itu diperlukan pembuktian sendiri bahwa isi yang tertentu tadi sudah ada niat. Sejak niat itu belum ditunaikan menjadi perbuatan. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, dari pendapat Mulyanto disimpulkan bahwa niat dalam percobaan mempunyai dua arti. Yang pertama, dalam hal percobaan selesai, niat sama dengan kesengajaan. Nah, dalam hal percobaan tertunda, niat hanya merupakan unsur sifat melawan hukum yang subjektif. Dikatakan ada percobaan selesai apabila terdakwa telah melakukan semua perbuatan yang diperlukan terjadinya kejahatan, tapi akibat terlarangnya tidak terjadi. Misal, A bermaksud membunuh B dengan pistol. Picu pistol yang telah ditarik, tetapi ternyata tembakan tidak mengenai sasaran. Dalam hal ini, niat sudah berubah menjadi kesengajaan karena wujudnya dalam bentuk perbuatan. Tetapi perbuatan yang diperlukan terjadi kejahatan belum dilakukan. Misal picu belum ditarik, sehingga akibat yang terlarang juga belum ada. Maka dalam hal demikian dikatakan percobaan tidak selesai atau tertunda. Kemudian unsur yang berikutnya dari Pogging adalah permulaan pelaksanaan. Bertolak dari pandangan atau teori percobaan yang subjektif, Van Hammel berpendapat bahwa dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila dilihat dari perbuatan itu telah dilakukan ternyata adanya kepastian niat untuk melakukan kejahatan. Jadi yang terpenting atau diutamakan adalah ukuran batin dan berbahayanya dari si pembuat. Nah, pelaksanaan itu ada 3 syarat secara objektif, subjektif, dan apa yang telah dilakukan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.
Kemudian yang ketiga, pelaksanaan tidak selesai karena kehendaknya. Jadi ada penghalang fisik, tidak ada penghalang fisik tetapi disebabkan karena adanya penghalang fisik. Ketiga, adanya penghalang yang disebabkan faktor khusus pada objek yang menjadi sasarannya. Nah, dalam hal tidak selesainya perbuatan itu karena kehendak sendiri, maka hal ini dikatakan ada pengunduran diri secara sukarela. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri dapat dibedakan karena sukarela dan adanya penyesalan. Jadi dia mundur gitu, kayaknya nggak tega gitu. Misalnya dia mau meracuni, tetapi kemudian dia ada terbesit di hatinya, nggak tega gitu ya. Jadi dia mundur, atau dia kasihan nih kalau misalnya saya bunuh, nanti istri sama anaknya bagaimana. Nah, itu ada penyesalan ya. Kemudian dilanjutkan di pasal 53-nya, untuk menjamin supaya orang dengan kehendak sendiri secara sukarela mengurung kejahatan yang telah ia mulai tetapi belum terlaksana, tidak dapat dipidana. Pertimbangan dari segi kemanfaatan bahwa usaha yang paling tepat mencegah timbulnya kejahatan ialah menjamin tidak dipidananya orang yang telah mulai melakukan tetapi ia secara sukarela mengurungkan diri. Nah, ada beberapa perbuatan yang seolah-olah mirip percobaan kejahatan. Yang pertama, percobaan tidak mampu, kekurangan isi delik, delik putatif, dan juga percobaan selesai, percobaan tertunda, dan percobaan yang kualifikasi maksudnya. Percobaan tidak mampu, perbuatan itu meski telah ada dianggap permulaan pelaksanaan, tapi oleh karena satu hal, perbuatan yang diniatkan tidak mungkin terlaksana. Misal, dia membunuh A, tetapi A-nya itu membunuh di bandara, tetapi ternyata dia memperkirakan, misalnya Vina memperkirakan Sani itu akan naik pesawat A, tetapi ternyata Sani naik pesawatnya C, padahal yang botol yang sudah diracuninya itu masuk dalam pesawat A. Jadi nggak mungkin dilaksanakan. Karena nggak ada sih orang yang dicarinya, yang ingin dijahatinya, ya. Kemudian percobaan tidak memadai. Pertama karena alatnya tidak sempurna, kedua karena sasarannya juga tidak sempurna, ya. Kemudian kekurangan isi delik. Dia mikirnya bahwa dia sudah melakukan perbuatan itu, tetapi senyatanya dia belum melakukan perbuatan tersebut. Contohnya, orang yang melaksanakan kehendak mencuri dengan mengambil satu barang yang dikira barang milik orang lain, ternyata miliknya sendiri. Atau seseorang yang menikah kembali, gitu ya, yang kiranya dia sudah melanggar terkait poligami, tetapi ternyata istrinya sudah meninggal. Kemudian ada lagi putatif delik. Dia bukan merupakan satu delik ataupun satu percobaan, ya, merupakan kesalahpahaman dari seseorang mengira bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang. Jadi perbuatannya nggak dilarang, tapi dia sangka itu adalah perbuatan yang dilarang. Misalnya orang asing melakukan perbuatan yang menurut hukum negaranya adalah delik kesusilaan, tetapi di sini karena bukan merupakan tindak pidana, maka bukan dianggap pidana di Islam, gitu ya, di Indonesia. Misalnya
apa ya, misalnya di Malaysia saja itu ada larangan untuk merokok ya, terutama yang beragama Islam. Nah, ternyata di Indonesia itu tidak ada larangan merokok karena rokok itu makruh ya. Jadi masih di apa ya, makruh itu kalau dikerjakan lebih baik ditinggalkan gitu ya. Pilihan itu lebih baik ditinggalkan.